Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 19 Januari 2024, Pekan Biasa kedua. Hari kedua Pekan Doa Sedunia. Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel, bab 24, ayat 3 sampai dengan 21. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di Gunung Batu Kambing Hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena telah memotong puncak jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini, Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil.
Pembacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 3, ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengawali pekan doa sedunia ini, kita diberi teladan Yesus bahwa doa itu membangun relasi istimewa dengan Bapa. Doa menjadi fondasi menentukan keputusan-keputusan penting dan segala upaya perbuatan baik. Sebelum memilih 12 rasul, Yesus naik ke sebuah bukit dan berdoa. Pilihan Tuhan seutuhnya benar. Yudas Iskariot telah mendapatkan pengajaran yang sama dengan para murid lain. Tetapi si budak uang itu tidak mau menerima didikan Tuhan, malah mengkhianatinya. Lalu ia menyesal tetapi tidak bertobat. Posisinya digantikan Matias. Pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen adalah ungkapan kerinduan atau kesatuan seperti yang disemaikan dalam persekutuan 12 Rasul Kristus. Mari kita selalu tekun berdoa untuk hal yang sama. Persekutuan Apostolik. Persekutuan para rasul atau persekutuan apostolik adalah kelompok para murid Yesus Kristus yang berinteraksi dan bekerja sama membangun kerajaan Allah. Inspirasi dari persekutuan para rasul bagi kehidupan bersama antara lain: pertama, kesatuan dan kebersamaan. Para rasul mengalami kesatuan dan persaudaraan yang erat dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka hidup bersama, berbagi sumber daya, dan saling mendukung dalam pelayanan dan penginjilan. Kedua, kerja tim. Para rasul bekerja sama dalam pelayanan dan misi mereka. Mereka menghargai beragam karunia dan bakat yang dimiliki masing-masing dan menggabungkannya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ketiga, komitmen pada pengajaran dan pelayanan. Para rasul berkomitmen untuk mengajarkan ajaran Yesus Kristus dan melayani orang lain. Inspirasi ini mengajarkan pentingnya memiliki tujuan hidup yang mulia, yaitu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia. Keempat, kekuatan untuk bertahan. Para rasul menghadapi banyak tantangan dan penganiayaan dalam perjalanan pelayanan mereka. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan tetap berkomitmen untuk misi mereka. Kelima, doa dan kehidupan rohani. Para rasul seringkali berkumpul untuk berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan melalui Roh Kudus. Inspirasi ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan, mendengarkan petunjuk-Nya, dan bergantung padanya dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun komunitas penuh kasih dan penuh makna, serta menciptakan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Marilah kita berdoa. Yesus, Tuhan Juru Selamatku, aku bersyukur atas panggilan yang telah ditanamkan dalam diri umat-Mu. Engkau mengetahui segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diriku. Semoga aku dimampukan untuk mensyukuri dan menjalani hidup ini sesuai dengan kemampuanku, mau terus belajar untuk menyesuaikan dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.